Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa naik 0,02% ke angka 8.126. Selain video ini, kami juga mengupload cara video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang terpantau mulai diakumulasi BlackRock dan Vanguard karena ada rumor akan diakuisisi perusahaan Singapura. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren dan ada rencana untuk membagikan dividen income sebesar 123 per lembar saham. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham AALI yang bisa kita lihat hari ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten di harga 8.000. Beberapa kali AALI mencoba break resisten ini masih gagal, tapi selalu kuat di atas support di sekitar 7.750. Dan jika kita perhatikan cara tren sama AALI, trennya masih bergerak saat tren. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50-150, tapi setelah berhasil break garis EMA, bisa kita lihat AALI terus bergerak naik. Malah sempat sebelumnya opening di atas di sekitar harga 9.000, satu kembali melemah. Tapi secara tren ini masih bergerak saat tren. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham AALI, menurut saya masih sangat layak untuk coba di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul AALI tebal dividen income senilai 123 per lembar saham. Jadi akan membagikan dividen. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham AALI, walaupun hari ini turun, terpantau tidak ada distribusi, asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Dan beberapa hari terakhir pun jika kita perhatikan asing masih terus masuk. Jadi asing belum terpantau keluar dengan jumlah besar. Dalam satu bulan terakhir sebenarnya asing masih terus masuk akumulasi. Dan secara tren ini juga masih sangat layak untuk coba di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, misalnya wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break 8.000, karena apabila berhasil break secara teknikal AALI akan lanjut uptrend dan target terdekat di 8.300 sampai 8.500. Jika terpantau minggu ini atau satu minggu ke depan gagal break 8.000 dan melemah, misalnya ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar 7.700 sampai maksimal di sekitar 7.500 untuk entry di sekitar daerah support untuk saham AALI. Jadi wait and see di support mana AALI bisa bertahan dari rebound jika gagal break harga 8.000. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, saya bisa jadikan 7.300 atau garis EMA 50 di harga 7.150 untuk trail stopnya. Selanjutnya saya coba update pergerakan di saham MNCN. Hari ini naik lumayan tinggi 13% lebih ke harga 304. Bisa kita lihat di grafik sebelumnya MNCN beberapa kali mencoba break garis EMA 150 selalu gagal break. Dan sempat turun bawah garis EMA 50. Jadi sebenarnya di awal September kemarin, MNCN sudah masuk watchlist kami beruntung member karena terpantau mulai ada akumulasi dan cara teknikal mulai membaik dan menarik karena mencoba untuk beri garis EMA 150. Tapi memang 2 minggu terakhir ini MNCN masih sideways, masih belum jalan karena belum berhasil beri garis EMA 150. Tapi bisa kita lihat walaupun gagal beri garis EMA 150, MNCN masih kuat di atas garis EMA 50. Dan baru hari ini MNCN berhasil beri garis EMA 150. Jadi cara pergerakan sudah menarik pada saat mencoba break garis EMA 150, tapi saatnya baru terkonfirmasi break. Dan menarik, bisa kita lihat kenaikan 13% lebih ini membuat MNCN mencoba untuk break resisten di harga 300. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk MNCN pada kenaikan tinggi ini, bisa kita lihat asing malah melakukan distribusi. Tapi sebelumnya bisa kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini asing sudah terus masuk. Dan di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga teman-teman sudah punya saham MNCN di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 300 untuk trail stop atau jadikan 290 untuk trail stop. Karena memang saat ini belum terkonfirmasi break 300, masih ada potensi untuk terkoreksi. Dan jika terkoreksi, misalnya ada koreksi wajar, selama masih kuat di atas garis EMA 150, untuk tren jangka menengah MNCN akan mulai uptrend. Dengan target lebih jauh, ada potensi ke 320. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry saham MNCN, misalnya wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break 300, dan jika gagal break 300 misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar 280 untuk entry di sekitar target harga ini. Dan sekarang kita coba lihat BMTR. BMTR juga hari ini naik hampir sama dengan MNCN, tapi BMTR saat ini baru mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 di sekitar harga 150. Jadi beda dengan MNCN, hari ini naik tinggi sudah terkonfirmasi break garis EMA 150. BMTR saat ini baru mencoba untuk break. Cara pergerakan sebelumnya MNCN dan BMTR hampir sama, tapi BMTR belum sempat mengetes garis EMA 150. Dan candle hari ini tuh BMTR juga tidak begitu oke, kan juga sama ada shadow
pada saat mendekati harga sekitar 173. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BMTR, bisa kita lihat di sini, asing terpantau masih masuk, tapi secara keseluruhan dalam satu minggu ini asing masih keluar. Tapi di broker summary terlihat kenaikan 18% lebih, tidak ada akumulasi. Jadi ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi beda dengan MNCN yang ada akumulasi. Jadi untuk BMTR, karena saat ini belum ada akumulasi dan masih mencoba untuk break 170, tentu harus perhatikan apabila 2 hari ke depan BMTR mencoba naik di atas 170 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar harga 155 sampai 150. Jadi untuk entry lebih oke, misalnya tunggu terkoreksi dulu, mengetes atau mendekati target di sekitar 150, apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry dengan target swing yang terdekat itu di sekitar 180 untuk target swingnya. Sekarang kita akan coba lihat saham MNCN. MNCN bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih oke. Sekarang mencoba untuk break resisten di 340, ini masih belum terkonfirmasi break. Cara teknikal untuk transaksinya MNCN SMA sebenarnya masih bergerak uptrend. Dan untuk minggu ini kami masukkan SMA untuk kami pantau karena cara pergerakan mulai rebound kembali dari harga 300. Jadi cara trend masih oke dan menarik apabila berhasil break 340. Walaupun memang kemarin sempat mendekati target di sekitar 360. Jadi hari ini jika kita perhatikan naik dan bisa kita lihat di sini kenaikan 1% lebih ini, asing malah terus keluar, tapi di broker summary ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga potensi itu kembali naik menuju target di 360 masih lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar harga 300, bisa jadikan 300 untuk trail stop atau 320 untuk trail stop. Dan target swing jangka pendek di 360 sampai 380. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dari entry, wait and see untuk konfirmasi SMA break 340 baru coba ikut entry. Jika masih gagal break, lebih oke coba tunggu di sekitar support terdekat di 320 atau support quote-nya di 300 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.